sekali lagi saya tegaskan bagi sahabat-sahabat literatur sekalian dimanapun Anda berada, bahwa mengajukan ganti rugi itu dalam format permohonan ganti rugi. Tidak ada yang namanya gugatan ganti rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Advokat Dian Burlian, di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gugatan dan permohonan, atau lebih tepatnya perbedaan antara gugatan dan permohonan. Namun sebelum kita membahas tentang gugatan dan permohonan ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari literatur hukum. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, di persidangan tadi atau di kegiatan kita pada hari ini di Pengadilan Negeri Muara Bullian ada sedikit insiden tentang permasalahan antara gugatan dan permohonan, di mana salah satu dari sahabat kita atau partner kita atau rekan sejawat kita yang mengajukan ganti rugi terkait dengan tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Nah, di mana salah satu dari panitera mengatakan bahwa ganti rugi bukanlah gugatan, tapi hanya permohonan. Namun dari pihak rekan kita mengatakan itu adalah permohonan, adalah gugatan. Jadi sehingga ada perselisihan di waktu itu. Nah, maka kita ambil kesimpulan, muncul suatu pertanyaan, apakah menuntut ganti rugi itu tergolong gugatan atau permohonan? Namun menurut pendapat saya yang pastinya itu adalah permohonan, dan kelirulah sahabat kita tadi mengajukan gugatan karena tidak ada sengketa di sana. Yang ada di sana hanyalah permohonan penetapan hakim agar rehabilitasi nama baik dari kliennya atau dari orang yang ditetapkan tersangka dan ditahan, sehingga terbitlah ganti rugi oleh negara. Jadi sekali lagi saya tegaskan bagi sahabat-sahabat literatur sekalian dimanapun Anda berada, bahwa mengajukan ganti rugi itu dalam format permohonan ganti rugi. Tidak ada yang namanya gugatan ganti rugi karena tidak ada sengketa. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu apa alasan saya mengatakan bahwa ganti rugi itu adalah permohonan, bukan gugatan. Kita lihat dari gugatan. Gugatan adalah suatu surat tertulis yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain atau yang mengandung sengketa, baik pada satu orang atau dua orang atau tiga orang dan seterusnya. Baik itu penggugatnya bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang. Sebaliknya juga tergugatnya bisa satu orang, dua orang, tiga orang, dan empat orang. Pada intinya di dalam gugatan terdapat sengketa antara para pihak. Kemudian terdapat sengketa ya minimal dua orang. Kalau cuma satu orang sengketa berarti bukan gugatan, itu adalah permohonan. Nah, kemudian tidak boleh
diajukan hanya oleh satu orang. Harus ada tergugat dan harus ada penggugat. Sedangkan di dalam permohonan bisa saja satu orang dan tidak ada tergugatnya. Baik itu juga turut tergugat, tidak ada pihak ketiga di dalam itu, hanya mengajukan permohonan. Nah, artinya contohnya permohonan ini tidak mengandung sengketa, misalnya penetapan ahli waris. Nah, ini kan permohonan penetapan ahli waris. Kemudian permohonan penetapan ganti rugi. Dan seterusnya yang terkait tidak ada sengketa. Artinya kita tidak saling sengketa. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, saya review kembali bahwa permohonan ganti rugi itu adalah permohonan, bukan gugatan. Jadi kalau tadi sahabat kita mengajukan gugatan ganti rugi, betul apa yang dikatakan oleh Panitra itu keliru. Nanti hasilnya tidak dikabulkan karena keliru. Nah, maka dari itu kita menyampaikan dalam hal ini segala sesuatu yang tidak ada sengketa antara pihak ke satu dan pihak kedua termasuk ke dalam permohonan. Nah, kemudian apabila ada sengketa antara pihak ke satu dan kedua, ada turut tergugat, ada tergugat satu dan tergugat dua, ada sengketa intinya di situ, maka itu adalah gugatan. Jadi jangan sampai sahabat literatur hukum sekalian keliru dalam hal mengajukan permohonan sehingga mengulang kembali permohonan tersebut, sehingga atau sebaliknya mengajukan gugatan ternyata dia permohonan, sehingga mengulang kembali apa yang telah kita ajukan tadi, jadi memakan waktu dan biaya yang lebih besar gitu. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab. Apabila ada saran dan kritik yang bersifat membangun, silakan tulis di kolom komentar. Kalau dia berbentuk nanti saran, akan kita ikuti demi kemajuan channel kita ini. Kemudian apabila dia kritik yang bersifat membangun, maka akan kita pertimbangkan untuk kita laksanakan. Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.